Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Lin Yu sedikit mengernyit, menatap Ye Qingmei di ranjang rumah sakit, lalu wajahnya tertegun, seolah-olah dia telah membuat tekad, dan berkata, "Aku akan pergi denganmu." "Kamu ingin pergi denganku?" Ekspresi Ani tiba-tiba menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia terkejut dan senang, dan buru-buru berkata, apakah kamu serius?" Jika Lin Yu juga bisa pergi bersamanya, itu akan menjadi berita bagus baginya. Karena tumbuhan pegunungan tempat sumber infeksi virus berada lebat, maka sebagai orang asing ia sangat cuek dengan tumbuhan tersebut. Jika Lin Yu ikut dengan mereka maka sangat tepat, dan Lin Yu bisa disebut sebagai obat ajaib Cina. Bagi mereka, ini juga sangat membantu. "Bapak." Li Zhensheng tiba-tiba menjadi gugup ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Kamu harus berpikir jernih, saya pikir kamu perlu membicarakannya dengan adik-adikmu." Seluruh hati Li Zhensheng dicengkeram. Setelah melihat pasien dengan penyakit mengerikan tadi malam, dia secara alami tahu bahwa virus ini tidak sepele. Jika Lin Yu pergi ke sumber infeksi di mana virus itu berada, itu akan merepotkan. Satu-satunya orang yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan diharapkan dapat menahan virus ini telah jatuh sakit, dan kemudian hanya akan menjadi tidak efektif pada saat itu. "Ya, Tuan, Anda harus kembali dan membicarakannya dengan istri Anda." Dou Xingyi di samping juga dengan cepat mengikuti jalan. "Pak, Nona N anggota Asosiasi Medis AS. Saya tidak tahu berapa banyak jenis virus yang telah saya lihat, dan saya punya cukup pengalaman. Anda tidak perlu pergi dengan Anda. Serahkan semuanya pada Nona N." Li Zhensheng dengan bersemangat membujuknya dengan suaranya, tidak ingin Lin Yu mengambil risiko. Lin Yu tidak melihat ke belakang padanya dan Dou Xingyi, tetapi dengan lembut berjalan ke sisi Ye Qingmei dan berjongkok di samping tempat tidur, meraih telapak tangannya yang agak kemerahan, dan mengusap wajahnya dengan lembut dengan punggung tangannya. Melihat wajah cantik Ye Qingmei tanpa berkedip, dia bergumam dengan suara rendah, "Kakak senior berbaring di sini dan menderita. Bagaimana saya bisa tahan untuk tidak melakukan apa-apa? Tapi Tuan, jika Anda pergi." Li Zhensheng masih ingin membujuknya. Lin Yu langsung melambaikan tangannya untuk memotongnya, dan berbisik, "Saudara Li, kamu tidak perlu membujuk saya telah memutuskan." Faktanya, dia berencana untuk mempelajari dengan cermat buku-buku yang dia bawa kembali dari Departemen Intelijen Militer selama periode waktu ini. Dalam beberapa hari, dia akan membantu Han Bing pergi ke Gunung Qiandu untuk menyingkirkan monster besar itu, tetapi dia tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu di tengah. Sekarang dia secara alami ingin melepaskan segalanya dan berkonsentrasi untuk mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Ye Qingmei. Saat dia berkata, dia berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Ani, "Ani, tolong bantu saya mengatur tempat dalam rencana perjalanan Anda. Biarkan saya pergi dengan Anda, oke?" Dia tahu bahwa, seperti organisasi medis top dunia semacam ini, setiap kali ditugaskan, itu akan melakukan yang terbaik, dan tidak akan ada personel yang berlebihan. Sumber daya dan jadwal secara alami didasarkan pada kepala orangnya, jadi dia secara alami harus menindaklanjuti sebelumnya. Kata Ani. "Tidak masalah, tidak masalah." Ani mengangguk berulang kali karena terkejut. Jika Lin Yu pergi bersama mereka, kali ini dia akan lebih yakin. "Kapan kita akan pergi?" tanya Lin Yu. "Besok pagi, sekitar jam 5. Ani mengangguk dan berkata, "Oke, silakan datang ke rumah sakit untuk menjemput saya saat itu." Lin Yu berbalik dan melihat ke arah Ye Qingmei di samping, dan melanjutkan, "Saya akan tinggal untuk menjaganya malam ini." "Ini baik." Ani segera mengangguk dan setuju. Melihat bahwa Lin Yu tidak dapat dibujuk, Li Zhensheng mengerutkan kening dan memikirkannya,
lalu berlari keluar dan memutar nomor Jiang Yan. Sekarang Lin Yu setuju untuk pergi ke Jinmen bersama-sama, Ani tidak tinggal di Huisengtang. Dia segera membawa orang-orang itu pergi dan harus kembali untuk mengatur beberapa pertanyaan tentang rencana perjalanan. Tuan, jika Anda mendengarkan nasihat saya, Anda tetap tidak ikut. Setelah Li Zenseng menyelesaikan panggilan telepon, dia segera menghampiri Lin Yu dengan penuh kasih sayang, dan berkata secara rasional, denganmu, ada harapan untuk membersihkan alis di depanmu. Jika kamu juga sakit, maka bersihkan alismu. Benar-benar tidak ada harapan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Li, kamu tidak perlu membujukku. Aku telah belajar sepanjang pagi, dan aku belum menemukan hasil apapun. Daripada tinggal di rumah sakit seperti ini di balik pintu tertutup, lebih baik aku pergi keluar untuk penyelidikan. Selidiki sumber infeksi. Setelah berbicara, dia tidak banyak bicara kepada Li Zenseng, dan berjalan langsung ke ruang dalam. Dia melihat Do Xingyi mencuci handuk untuk membantu Ye Qingmei menenangkan diri. Dia mengambil handuk dan berbisik, aku akan melakukannya. Sekarang dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Ye Qingmei, bahkan untuk hal-hal sepele seperti menggosok wajahnya. Ketika dia menyeka dahi Ye Qingmei dengan handuk, gambar dirinya dan Ye Qingmei ketika dia dan Ye Qingmei bersama-sama muncul kembali tanpa terkendali. Jika Ye Qingmei memiliki dua kekurangan kali ini, Lin Yu tidak hanya akan merasa bersalah seumur hidup, tetapi bahkan seumur hidup, bersalah karena tidak memberitahu Ye Qingmei identitas aslinya lebih awal. Faktanya, terakhir kali Ye Qingmei memblokir potongan untuknya, dia berpikir untuk memberitahu Ye Qingmei fakta sebenarnya, tetapi karena dia takut itu akan menyebabkan kepanikan Ye Qingmei, dia tidak pernah mengatakannya. Tapi kali ini, dia memutuskan bahwa setelah Ye Qingmei bangun dan pulih, dia harus memberitahu dia apa yang dia alami. Karena situasi Ye Qingmei, Li Zenseng juga diberi tanda keluar dari bisnis di luar rumah sakit, dan konsultasi ditunda. Di malam hari, sosok cantik dengan sepatu hak tinggi tiba-tiba bergegas, membuka pintu dan langsung masuk ke rumah sakit. Li Zenseng, yang sedang mengambil obat, mendongak dan melihat bahwa itu adalah Jiang Yan. Ekspresinya sangat gembira. Dia bertepuk tangan dengan cepat dan berjalan untuk menemuinya. Dia berbisik, kakak dan adikku, kamu di sini tepat. Tolong bujuk tuan, dia harus ikuti US Medical Association ke daerah yang sumber penularannya. Kalau suami kamu tertular, itu akan merepotkan. Wajah Jiang Yan seperti es, dan ketika dia mendengar kata-katanya, wajahnya sedikit tenggelam, lalu menoleh dan bertanya, bagaimana kalau membersihkan alis? Ketika dia berbicara di telepon sekarang, Li Zenseng sudah memberitahunya seluk-beluk masalah ini. Situasinya tidak optimis. Li Zenseng mendesah pelan. Jiang Yan tidak berbicara lagi, dan dengan cepat masuk ke ruang dalam. Lin Yu menoleh dan melihat Jiang Yan dan sedikit terkejut, jelas dia tidak berharap Jiang Yan akan datang. Jiang Yan melihat Lin Yu dengan wajah kuyu, hatinya bergetar, jejak kesusahan melintas di wajahnya, dan kemudian berbalik untuk melihat Ye Qingmei di ranjang rumah sakit, warna yang mengkhawatirkan muncul di wajahnya seketika, dan dia berjongkok di depan Ye Qingmei. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, lalu dengan cepat bangkit dan membawa handuk di dahinya ke wastafel di samping untuk membilasnya, lalu menutupi dahi Ye Qingmei, dengan lembut menarik tangan Ye Qingmei, matanya merah, dan hatinya berkata di dalam hatinya, Ye Qingmei telah menjadi keluarganya, keluarga yang tidak terpisahkan. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke daerah pegunungan dengan sumber penularan dari orang-orang dari American Medical Association. Jiang Yan tidak melihat ke belakang, dan bertanya dengan suara tercekik. Hati Lin Yu bergetar sedikit ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Zenseng di belakangnya. Li Zenseng buru-buru menoleh ke samping, tidak berani menatap langsung ke mata Lin Yu. Lin Yu segera menebaknya.
Sebagian besar adalah Li Zhensheng yang telah mengatakan sesuatu kepada Jiang Yan sebelumnya dan ingin Jiang Yan membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi dia juga tahu bahwa Li Zhensheng melakukannya dengan baik, jadi dia tidak mengkritik Li Zhensheng, mengangguk dan bergegas dengan suara rendah. Jiang Yan setuju dan menjelaskan, Saudari Qingmei berada dalam situasi ini, saya tidak bisa tidak. Pergi saja, coba yang terbaik untuk menemukan obatnya. Dengan saya di rumah, saya akan merawatnya dengan baik. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Jiang Yan tiba-tiba menyela dengan lembut, dan berkata perlahan, sebuah keluarga harus berada di perahu yang sama. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.